Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa, SMK hebat. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari situasi yang menjadi hambatan kita semua, yaitu COVID-19. Tapi bukan berarti COVID-19 menjadi halangan pada kita semua untuk bisa belajar bagaimana mestinya kita di sekolah. Baik, anak-anakku, perkenalkan sebelumnya, nama Bapak Hardik Kosasi, SH. Bapak posisi tugas struktur di bidang Waka Hubinmas yang berhubungan dengan komunikasi perusahaan dan dunia industri. Bapak merupakan salah satu Wakasek bagian Hubin atau Humas. Bapak di sini akan menjelaskan beberapa materi mengenai hal apa saja yang harus adik-adik atau anak-anakku ketahui tentang dunia industri atau dunia usaha yang lebih dikenal oleh kita bersama dengan istilah DUDI. Dan karakter seperti apa yang harus dunia usaha dan dunia industri butuhkan dari sekolah SMK kejuruan itu. Dan karakter apa saja yang harus dunia usaha dan dunia industri butuhkan. Nah, di sini Bapak akan memaparkan sebuah materi yang kalian akan pelajari. Pengenalan karakter peserta didik SMK Al-Intisab menuju persiapan di dunia usaha dan dunia industri atau kerja, DUDI. Nah, jadi di SMK itu kalian akan dikenalkan dengan sebuah lapangan kerja, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi dunia usaha dan dunia industri. Sering kita melihat atau mendengar, adik-adikku, apa itu dunia usaha atau dunia industri, DUDI? Di sini secara singkat Bapak akan mengutarakan atau menyampaikan dunia usaha atau dunia industri itu merupakan suatu tempat atau perusahaan atau tempat industri yang menjadi relasi atau kerjasama sebuah kompetensi sekolah untuk pelatihan dan pembelajaran di luar sekolah yang digunakan untuk prakerin atau kepanjangannya praktek kerja industri siswa. Kalau kita bisa dikenal dengan istilah PKL ya, kalau di SMK itu ada PKL. Nah, PKL itu sama dengan prakerin gitu ya. Kita lanjut lagi. Nah, PKL atau prakerin, praktek kerja industri SMK Al-Intisab. Nah, gambar-gambar tersebut ini diambil dari sebuah contoh siswa SMK Al-Intisab ya, mungkin beda tingkat dengan kalian. Ini kakak kelas pada saat itu melaksanakan simulasi atau latihan prakerin. Jadi sebelum kita mengantarkan atau kita melaksanakan praktek kerja industri, siswa harus memiliki persiapan. Jadi disimulasikan dulu, dipraktekkan dulu di dalam sekolah. Kalau sesuai dengan kompetensinya, baru bisa ditempatkan langsung dengan industri atau tempat usaha tersebut. Jadi PKL atau prakerin, praktek kerja industri, adalah suatu kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran
yang dilaksanakan di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan kompetensi kemampuan siswa sesuai bidangnya. Sesuai bidangnya di sini adalah kompetensinya ya, misalkan adik-adik di jurusan TBSM, di jurusan PSY, di jurusan RPL, di jurusan administrasi perkantoran. Nah, di situ kan adik-adik dilatih skill tentang perkantoran, bagaimana nanti tempat PKL pun disesuaikan dengan hubungannya yang kalian praktekkan atau disimulasikan di sekolah. TBSM pun sama, dilatih dulu mengetahui dan mengenal alat-alat sepeda motor, mengetahui dulu tata cara aturan yang disiplin bagaimana dalam penanggulangan motor. PSY pun bagaimana pelayanan customer. RPL pun sama, bagaimana melayani yang dihubungkan dengan komputerisasi gitu kan. Nah, di situ adik-adik akan dilatih sehingga setelah pelatihan tersebut sesuai dengan keadaan dunia industri, baru sekolah akan menetapkan atau menempatkan peserta PKL ke dunia industri dan dunia kerja. Baik, di sini kita lanjutkan. Tujuan diadakannya prakerin. Nah, sering kita bertanya-tanya ya adik-adik, SMA dengan SMK. Yang dibedakan dicondongkannya kepada kalau SMK itu ada PKL-nya atau ada jurusannya gitu kan. Kalau di SMA jurusan tapi tidak ada PKL gitu kan. Di sini secara singkat atau secara mendasar Bapak akan sampaikan tujuan diadakannya prakerin di SMK yaitu karena kita kompetensi, jadi kejurusan ya, kejuruan SMK sekolah menengah kejuruan. Nah, kejuruan di sini berarti lebih disiapkan kompetensi sesuai jalurnya atau jurusannya. Jadi melatih dan mengasah keterampilan siswa-siswi dalam dunia kerja. Jadi siswa selain dia sekolah ada 15% itu harus mengenal bahwa kita harus mengenali dunia kerja bagaimana sih, dunia usaha bagaimana sih, sesuai pembekalan dari kejuruan kita atau kompetensi di SMK kita gitu kan. Jadi bukan hanya pembelajaran di sekolah, tapi kalian akan ditugaskan di luar sekolah untuk melatih dan mengasah keterampilan siswa-siswi dalam dunia kerja. Yang kedua, membentuk mental siswa atau siswi dan memberikan motivasi agar serius dan bersemangat dalam mencapai cita-cita. Jadi mentalnya harus terbentuk, jadi keaslian di dunia kerja tuh bagaimana walaupun kita di sana hanya latihan bukan kerja. Menambah pengetahuan siswa tentang dunia kerja, nanti kalian di tempat PKL itu saling berkomunikasi dengan para senior, dengan yang lebih awal jadi pekerja di situ, kita bisa berdiskusi. Nah, di situ kan menambah pengetahuan. Di sini selanjutnya menambahkan kreativitas siswa. Nah, berarti tujuan dunia usaha dan dunia industri itu dituntut untuk berkreativitas, untuk mengembangkan bakat karena disesuaikan dengan apa dan maksud tujuan dari perusahaan atau dunia industri tersebut dari sebuah perkembangan zaman. Nah, terus manfaat prakerin bagi siswa. Nah, manfaat prakerin bagi siswa di SMK dari sebuah perbedaan tadi ya. Kenapa SMA tidak ada PKL? Terus kenapa sih di SMK harus diadakan PKL? Kemanfaatan PKL bagi siswa di sini. Kita bisa lihat dan kita baca bareng-bareng.
menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian profesional dengan keterampilan, pengetahuan, serta etos kerja yang sesuai dengan tuntutan zaman. Kedua, mengasah keterampilan yang diberikan sekolah menengah kejuruan. Jadi mengasah keterampilan. Jadi di sekolah nanti kalian dibekali dengan pelatihan, pembinaan, pendidikan, pengajaran. Nah, di situ kalian sesuaikan di tempat PKL mana yang harus kita pakai dan mana yang harus kita ikuti aturan PKL. Gitu. Membentuk pola pikir siswa-siswi agar terkonstruktif baik, tersusun, tertata. Ya. Jadi kita tahu etika, tahu attitude, gitu ya. Memberikan pengalaman dalam dunia industri maupun dunia kerja. Menjalin kerjasama yang baik antara sekolah dan perusahaan terkait baik dalam dunia usaha maupun dunia industri. Ya, mengenalkan siswa-siswi pada pekerjaan lapangan di dunia industri dan usaha sehingga pada saatnya mereka terjun ke lapangan pekerjaan, artinya kalian ketika sudah lulus dari sekolah, nah di sini dijelaskan sesungguhnya dapat beradaptasi dengan cepat. Jadi kalian tidak kaget lagi ketika udah lulus di SMK, kita melamar, terus kita keterima lamaran kita di tempat pekerjaan tersebut. Di situ kita bisa langsung menyesuaikan bagaimana kita berkomunikasi dengan keluarga besar perusahaan tersebut, gitu ya. Meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga dalam mendidik dan melatih tenaga kerja yang berkualitas. Nah, gitu ya. Kalian akan nanti dididik, dituntun bagaimana kita menertibkan diri atau mendisiplinkan diri berhubungan dengan kita mempersiapkan sebuah pelatihan untuk menuju lulusan sekolah SMK itu harus langsung kerja. Nah, gitu ya. Meningkatkan ya. Lanjutnya, sebagai bentuk pengakuan dan penghargaan bahwa pengalaman kerja sebagai bagian dari proses pendidikan. Nah, nanti PKL itu bagian dari pengalaman yang mengawali kalian mengenal dunia kerja. Gitu ya adik-adik ya. Selanjutnya, memberikan keuntungan pada pihak sekolah dan siswa-siswi itu sendiri. Keuntungannya apa? Ya tadi yang disampaikan dari pengenalan, wawasan, pengalaman, gitu kan, terus terlatih. Jadi ya sebelum kita memasuki dunia asli, ya kita dilatih dulu dengan simulasi, gitu kan. Nah, kita lanjutkan ya adik-adik ya. Nah, karakter siswa yang dibutuhkan oleh dunia industri atau dunia usaha meliputi hard skill. Kita akan terjemahkan ya secara umum dulu. Hard skill. Kenapa sih siswa SMK harus dituntut dari 3 ini? Hard skill, soft skill, etika dan sikap. Mari kita bedah. Hard skill. Yang dimiliki siswa itu sebuah ilmu pengetahuan, kemampuan siswa masing-masing sesuai dengan bidangnya dan merupakan kemampuan spesifik yang harus dimiliki untuk suatu pekerjaan tertentu. Misalnya menghafal teori, programming, komputer, dan lain-lain. Hard skill ya. Jadi pembekalan kalian yang mendasar itu di hard skill, bagaimana kita menumbuhkan hasil pelatihan kita di hard skill. Ya, berarti siswa dituntut dari sekolah itu terus berprestasi dari sebuah pengetahuan yang sesuai dengan kejuruannya masing-masing. Itu ada di hard skill. Mari kita lihat nomor 2, soft skill. Di dalam soft skill kita akan telah kita analisis. Soft skill merupakan kepribadian, atribut personal. Atribut personal itu berarti alma mater ya, alma mater kita. Personal berarti individu.
serta kemampuan komunikasi yang dibutuhkan untuk sukses dalam sebuah pekerjaan. Nah, berarti ini dilandasi dengan bagaimana kita bisa bertanggung jawab atau dipercaya ketika kita berkomunikasi, bersuara, mengarahkan, atau menjawab suatu pertanyaan dari orang lain, membuat orang lain nyaman. Di sini soft skill. Tekan kepribadian kalian nanti dibina, dididik bagaimana kita melayani, maksudnya melayani dalam arti pelayanan sebuah kejuruan tersebut. Misalkan ada yang di kejuruan PSY, customer misalkan. Bagaimana cara latihan melayani atau layanan di customer gitu kan. Penyapaan, senyuman, bahasa sopan. Di administrasi perkantoran pun sama ya. Bagaimana menerima sebuah petunjuk dari sebuah dokumentasi gitu kan. Terus di kejuruan TBSM bagaimana menanggapi sebuah pelayanan servis unit sepeda motor. Di situ kita akan dilatih ya, dan kita harus memiliki hal itu, soft skill. Kita lanjutkan ke nomor 3, etika dan sikap. Ini berarti terbagi beberapa etika dan sikap yang harus dipahami dan diterapkan sejak duduk di bangku SMK. Jadi jangan kaget adik-adik, ketika di SMK itu tidak akan bosan-bosannya kalian diatur-atur. Artinya bukan diatur-atur seperti halnya negatif ya. Maksudnya diatur-atur itu gini, dari mulai kalian masuk sekolah, berpenampilan, berpakaian sekolah, terus cara nanti berdoa bareng-bareng, apalagi nanti sholat berjamaah, melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru, itu peraturannya ada dan diperketat. Bukan berarti halangan buat kita atau adik-adik, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita lewati di dunia SMK atau sekolah menengah kejuruan. Kita akan dibiasakan sebuah kedisiplinan ya. Disiplin ketepatan waktu di dalamnya, bagaimana kita menyetabilkan. Jadi tadinya terlalu banyak main daripada belajar, ya kita kurangin. Sekarang sudah SMK, yang beberapa tahun kemudian kita harus menyiapkan diri menghadapi dunia kerja. Kan? Berarti disiplin tuh ya. Jadi bangun lebih awal, tidur pun lebih awal. Akuntabilitas, tanggung jawab itu berarti tidak menutupi suatu apa yang kita lakukan, itu nggak boleh ya, kita terbuka ya, karena kita tanggung jawab gitu ya. Jadi bukan berarti menutupi suatu kesalahan. Rasa saling menghargai. Rasa saling menghargai di sini berarti selayaknya manusia tidak ada yang mempunyai ilmu tinggi. Kita saling menghargai. Menghargai itu kita sama. Adapun perbedaan itu bagian dari yang sama dari kita. Ya. Perbedaan bukan menjadi patokan cara menghargai kita sesama manusia. Ya. Menghargai apapun itu sesama kita manusia sehat, kita saling menghargai. Apalagi ke adik kelas, ke yang lebih bawah, ilmunya yang tidak sama dengan kita, tetap kita harus menghargai. Supaya di situ kita lancar dalam berkomunikasi. Komitmen profesional. Nah, komitmen ini yang sering kita hadapi itu adik-adik, ketika kita bermain, kelompok kita itu atau teman gaul kita itu memunculkan suatu kesepakatan. Contoh,
Kita pulang ngumpul dulu ya di depan gerbang. Nah, itu contohnya ya. Nah, semuanya bersepakat dan semuanya walaupun telat 1 menit 2 menit akan berkumpul di tempat yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan rencana awal. Itu komitmen profesional. Jadi kita harus berkomitmen, kita harus bersepakat yang menyangkut dengan apa yang kita sepakati, apa yang kita komitmen kan, kita harus jalankan dan penuh tanggung jawab. Kerjasama dan kolaborasi. Nah, udah pada paham semuanya ya istilah dari kerjasama. Kerjasama itu bareng-bareng. Ya, kolaborasi berarti menggabungkan dari berbeda-beda individu kita campurkan. Nah, itu kolaborasi berarti menggabungkan dari tim untuk menentukan sesuatu hal yang dituju. Kepemimpinan. Nah, di sini yang harus kita pahami, yang harus kita latih. Kepemimpinan di sini bagaimana kita bisa dipimpin, bagaimana kita bisa memimpin. Nah, di sini kita harus belajar semuanya. Kita belajar untuk dipimpin, kita belajar untuk memimpin. Nah, itu nanti ketemunya ketika kalian sudah masuk ke pembelajaran kejuruan jurusan SMK. Ya. Kita lanjutkan ya adik-adik. Nah, dari beberapa materi yang disampaikan di atas, mungkin Bapak bisa menyimpulkan dunia usaha atau dunia industri sangat erat kaitannya dengan dunia pendidikan, terutama SMK, sehingga lulusan SMK yang diharapkan oleh dunia usaha atau dunia industri harus memiliki karakter yang sesuai. Nah, karakter berarti karakternya bagaimana harus dilatih dulu, disesuaikan dengan yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia industri. Selain hard skill dan soft skill, etika dan sikap juga dibutuhkan sebagai dasar karakter peserta didik agar nantinya dapat terserap oleh dunia usaha dan dunia industri. Oke adik-adik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan secara umum mengenai hubungan industri atau dunia usaha di SMK, sehingga kita simpulkan siswa-siswi SMK akan lebih dilatih untuk mempersiapkan dirinya menghadapi dunia usaha dan dunia industri, baik itu dari segi kedisiplinan, mental, dan kepribadian, sehingga memiliki karakter yang sesuai dibutuhkan oleh dunia industri dan usaha tersebut. Baik, terima kasih adik-adik. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap kita bersemangat terus menempuh pendidikan ini adik-adik, karena pendidikan ini bukan akhir dari segalanya, tapi pendidikan ini adalah awal dari segalanya, menentukan masa depan adik-adik semua. Maka daripada itu saya sampaikan sekali lagi, kita harus bersemangat untuk dilatih menggapai cita-cita kita untuk masa depan yang layak dari sebuah perkembangan zaman. Demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Bapak ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahpahaman yang tersampaikan oleh Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.